jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda ini rahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini temanya bikin merinding ya. Temanya apa sih? Temanya adalah adakah jin di tubuhmu? Di tubuhmu? Atau di tubuhmu? Ada. Ada ya? Tadi kan udah dijelasin Mudah-mudahan Ustaz saya Ahmad nggak ada. kan. Pergi. Namanya jin korin. Saya nggak ada lah, mudah-mudahan. Ada, ya Allah. Emang Ustaz bisa lihat? Enggak kan? Kasih kita nggak bisa lihat. Kita nanya Ustaz Maulana deh. Ya, kalau memang, kok sih kok dekat Ustaz Maulana merinding gitu? Tuh, bener kan? Itu lampu di belakang Sini kedap-kedip enggak, tuh. Coba sini tuh. merinding. Itu tuh kelap-kelip. Lampu kedap-kedip loh. Oh iya, apakah dengan saya merinding begini menandakan kalau di sini ada jin? Ustaz Maulana, tolong jelasin. Kelip lagi. Lagi ngebahas jin dalam klip. Udah tuh saya dulu. Pas Tuh, banget. saya merinding tuh. Tuh dekat Ustaz. Udah. Jelasin dong. Izin Ustaz Ahmad kan. Dan Ustaz Ahmad baru kejadian loh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon perlindungan dari segala gangguan yang ada di langit dan segala gangguan yang ada di bumi. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, gimana nih kalau merinding? Apakah merinding itu menandakan makhluk halus ada di sekitar kita? Ini benar kan? Enggak, ini lampunya lagi ganti-ganti nih. Saya sampai perhatiin itu. Nah, ingat yuwaswisu fi sudurin nas. Benar tadi yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad kan? Maka setan itu membisikkan sesuatu yang membuat kita was-was. Ketakutan. Sebenarnya kita sendiri yang menciptakan hantu itu. Kita yang menciptakan hantu itu. Dan kenapa bisa hantu itu beda di Inggris? Berbentuk vampir. Dracula. Yes. Beda di Indonesia, beda di Malaysia, beda di Brunei, beda-beda semua hantunya. Di Thailand juga macam-macam hantunya. Nah, kalau di Indonesia kuntilanaknya pakunya di sini. Ada pocong. Kalau di Malaysia di sini pakunya. Oh. Kalau di Thailand pakunya di kaki. Itu sebenarnya hantu apa tukang bangunan pakai paku? Jadi sebenarnya setan itu betul tadi kata Sasam juga tidak bisa menampakkan tapi meminjam atau menyerupai. Maka dalam hal ini kita sendiri yang menggambarkan hantu itu hadir di depan kita. Dengan cara apa? Setan membisikkan sesuatu yang menakutkan. Jangan-jangan. Ini. Namun dalam hal ini ketakutan dan untuk menghadirkan dalam ketakutan itu supaya kita lebih takut. Harusnya kita takutnya kepada Allah. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, aku mohon perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk. Makanya gini. Saya tetangga saya ada namanya Pak Cipto. Oh iya. Saya kenal. Iya. Iya. Yang rumahnya kayak hotel kan? Iya. Jadi Pak Cipto itu punya anjing penjaga di rumahnya. Punya anjing penjaga, dia selalu, tapi ketika dia lepas saya teriak. Pak Cipto anjingnya keluar tuh. Suara anjingnya gitu? Sayanya berteriak. Kirain suara anjingnya Pak Cipto. Suara anjingnya keluar tuh. Oh suaranya gitu. Gitu. Suaranya begitu. Soalnya begitu. Aku biasa kalau mau Pak Cipto anjingnya. Aku selalu begitu. Jadi kalau mau selamat dari gangguan, panggil pemiliknya. Siapa pemilik jin? Allah kan. Makanya kita bertaus. Dan dalam hal ini maka sebenarnya tuntunan Islam mengajarkan ketika ada timbul ketakutan, cepat ingat Allah, besarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya. Apalagi kalau makanya ada ayat yang kita senantiasa baca ketika ada ketakutan atau ada penampakan, kita baca ayat kursi. Kenapa? Ternyata di dalam ayat kursi setelah dikaji ada 17 nama Allah di dalam ayat kursi. Satu ayat mengandung 17 nama Allah. Nah, makanya sampai dia lari, bahkan dia terbakar, dia mati kalau dibacain. Nah, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan ketika ada ketakutan, merinding dan sebagainya Mas Fadli, tidak usah ditampakkan. Tidak usah ditampakkan. Karena ketika kita berkata begini, ada hantu, ada setan, maka dia bangga karena disebut-sebut.
berarti dia dipromosikan. Iya, dia dipromosikan. Apalagi kalau kita sudah, iya aku takut. Dari kecil hantu itu menjadi membesar. Padahal kita belajar dari nasihat Habib Nabil mengatakan bahwa manusia, Habib Nabil. Habib Nabil ya, bukan Habib Nawil. Habib Nabil Al-Musawa bahwa ketika ketakutan itu muncul, katakan bahwa manusia diciptakan untuk jadi khalifah. Betul. Jadi kita yang menguasai. Wah. Harusnya tampilkan Benar. begitu. Karena kapan kita takut, setan itu membesar kayak rumah. Iya. Tapi Ustadz Maulana sering teriak-teriak di rumahnya. Allah Akbar di kamarnya. Kenapa? Berarti di kamarnya serem ya kan. Oh. Wah, Ustadz Maulana ketahuan deh sekarang. Kita lanjut lagi yuk. Jamaah. Yeay. Duduk dulu dong. Jangan, itu kalau bisa jalan-jalan itu adalah gangguan jin takutnya. Duduk. Ya Allah ya Robi. Nah Ustadz Syam, saya pernah dengar nih. Katanya kalau jin itu bisa nempel ya dengan orang yang dia sukai. Nah ini kita kan nggak tahu nih yang disukai itu orang-orang kayak gimana. Ciri-ciri manusia yang disukai jin itu seperti apa. Supaya kita jangan seperti itu. Apakah yang duda? Yang nggak punya pasangan. Yang nggak punya pasangan. Iya, silakan Yang Ustadz. nggak punya pasangan. Iya, kepentok mic. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ternyata manusia saling mencintai dengan manusia. Kemudian jin juga saling mencintai dengan jin. Namun ada kalanya jin itu mencintai manusia. Ada kalanya jin itu menyukai seorang manusia. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan yang terkutuk. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Karena ketika saling mencintai ini, jangankan jin mencintai manusia mencintai manusia saja bisa menjadi gangguan yang luar biasa. Kita mencintai anak kita mencintai pasangan kita. Al-Quran mengingatkan agar cinta kita terhadap keluarga kita, terhadap pasangan, terhadap anak-anak kita tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena sungguhnya pada harta kalian, pada anak-anak kalian terdapat ujian. Kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat ujian yang bisa menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ada enggak jin yang suka sama manusia? Apa ciri-ciri manusia yang disukai oleh jin? Yang pertama, dalam rangkuman kajian-kajian daripada guru-guru kita disebutkan yang pertama ciri-cirinya biasanya sering bermimpi dipaksa menikah. Sering bermimpi dipaksa menikah oleh orang yang tidak dikenal. Kalau dikenal kayak saya gitu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Dipaksa menikah Itu teman berarti peringatan gitu. Oh, iya, Iyalah, iya. berarti ada rasa peduli. Ya. Tunggu dulu. Aku pernah mimpi gitu gak ya? Jadi mimpi dipaksa siapa? Ini orang gak dikenal. Kemudian yang dinikahkan dengannya pun gak dikenal. Wanita dari mana ini? Ya kan? Kok bisa saya tiba-tiba menikah dengan dia? Ya padahal saya tidak kenal dengan dia. Nah itu ciri yang pertama. Yang kedua, bukan hanya bermimpi menikah dengan orang yang tidak dikenal dan dipaksa oleh orang yang tidak dikenal, sekelompok orang yang tidak dikenal. Tapi juga bermimpi, mohon maaf, janabah, junub. Mimpi junub keseringan gitu. Junub keseringan. Ustadz Maulana tadi pagi datang udah wangi banget rambutnya. Kenapa? Mimpi. Jangan mimpi. Kalau itu rezeki, itu penghibur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kebiasaan mimpi junub yang tanpa sebab. Kemudian yang ketiga sering merasa ada yang tidur di sampingnya. Jadi Apakah Bapak suka merasakan seperti itu? Ada. Bantal guling. jadi perasaan kok seperti ada orang yang di samping atau seperti ada orang yang berada di atasnya atau seperti ada orang yang ada di bawahnya. Ya seperti ada yang merasa menemaninya ketika sendirian padahal nyata-nyatanya ia sendirian di dalam kamarnya namun merasa bahwa ada orang yang menemaninya di sampingnya. Meskipun tidak menyeramkan tapi dia merasa ada orang yang di sampingnya. Yang ketiga tak kunjung ada perasaan untuk yakni bersegera untuk menikah. Biasanya itu adalah ciri-ciri orang yang sedang disukai oleh jin. Kemudian yang kelima tidak ada hasrat terhadap lawan jenis. Tidak ada nafsu terhadap lawan jenis.
sehingga dia tidak mau untuk menikah. Maka subhanallah ini adalah ciri-ciri ketika seseorang didekati atau disukai oleh jin. Adapun siapa orang yang bisa jadi didekati oleh jin, salah satu kesalahannya adalah sering sekali dia bertelanjang bulat. Maka dalam agama Islam pun kita sebagai manusia memang tidak ada orang dalam kamar. Mungkin kita tidak usah menjaga aurat karena tidak ada orang. Tapi ada makhluk Allah yang lainnya di sana, termasuk diantaranya daripada kalangan jin yang bisa melihat kita dalam keadaan telanjang bulat. Jadi tadi kalau gimana perasaan nggak mau menikah itu bisa jadi gangguan jin? Iya, enggak ada hasrat untuk menikah lagi. Oh, begitu. Pantesan. Pantesan apa? Enggak kita bahas nanti aja. Karena ini jamaah yang di rumah udah nunggu nih. Banyak pertanyaan yang masuk. Kalau gitu langsung aja yuk. Tanpa buang-buang waktu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Siti Riah Saadah. Siti Mariah Saadah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyakit hati, dendam hati, nggak tenang itu ada jin di tubuhnya? Nah ini bagaimana Ustadz Maulana nih? Oh gini, saya langsung ada kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang lagi diolok-olok sama orang, lalu Nabi tersenyum. Nabi tersenyum karena Sayyidina Abu Bakar terdiam, tidak membalas oceng itu. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar sudah marah ya, karena diolok-olok nggak balas, tiba-tiba Nabi tidak tersenyum, lalu Nabi tinggalkan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kaget mendatangi ya Rasul. Ya Rasul, tadi kenapa tersenyum? Kenapa Nabi tidak tersenyum kemudian meninggalkan saya? Pada saat engkau dihina tidak membalas, ada malaikat di sisimu. Tapi ketika engkau membalasnya, tiba-tiba berganti malaikat itu jadi setan di sampingnya. Maka saya tinggalkan. Maka dalam hal ini kita belajar bahwa ketika dendam muncul itu setan datang. Karena kenapa? Dendam diembuskan oleh setan dan menghadirkan kebencian. Oh, didatangkan semua. Saya dulu kok. Kalau sudah emosi orang ahli sejarah sudah jadi muncul. Dan sebenarnya musuh yang terbesar bukan orang itu. Tapi musuh yang terbesar adalah setan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Pertanyaan berikutnya nggak ada di sini berarti di kotak surat kita nih kayaknya nih. Bentar saya ambil dulu ya jamaah. Sudah ada kotak surat ya. Ini bukan rumah burung, ini kotak surat. Tuh ya kan, bagus nih. Jadi jamaah bisa ngirim surat dong. Bisa, jamaah yang mau kirim surat boleh. Kirim aja atau langsung WA, ke Trans TV. atau apapun. Alamatnya Trans TV Islam itu Indah aja. Tadi juga disamperin taruh di situ. Oh. Ini kita baca ya langsung ya. Ah nih, aduh kok ini dia. Bentar. Ribet ya. Wih hari ini tulisannya bagus. Oh pakai ketikan. Banyuwangi 6 Juli 2022. Assalamualaikum Ustadz Ustazah dan Habib, saya mau cerita. Keluarga saya sangat dekat dengan yang namanya alam gaib. Bahkan orang tua saya berkata bahwa kami dilindungi oleh buyut kami yang telah dahulu. Buyut akan selalu melindungi bahkan memberitahu misal ada yang berbuat jahat. Apakah saya dan keluarga saya ini termasuk syirik Ustadz? Karena kami hanya mempercayai buyut. Nah ini masalahnya mengarahkan kepada kesyirikan dan kemusyrikan nih bagaimana? Benar nggak seperti itu Ustadz Ahmad Khan? Mau izin penjelasannya nih silakan. Tausiah sambilan ya. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mal mayyitu fi qabrihi ila kal gharikil mugawis." Sesungguhnya mayit di dalam kubur dia menangis menjerit-jerit berteriak meminta tolong kepada orang yang hidup sebagaimana seseorang yang tenggelam di dasar lautan berteriak meminta tolong kepada orang yang di daratan. Jadi ketika seseorang telah wafat meninggal dunia, maka mayit tersebut disibukkan dengan urusan barzaknya. Disibukkan dengan bagaimana pertanyaan di dalam kuburnya. Disibukkan dengan siksa di dalam kuburnya. Akan tetapi illa man rahimah rabbi, kecuali bagi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali kekasihnya Allah, orang-orang saleh, para nabi dan rasul, maka mereka punya khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sirajut Tolibin, Alamin Hajil Abidin di jilid pertama di halaman 466, Syekh Muhammad Ihsan Jampes mengutip daripada perkataan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di dalam kitabnya Takribil Usul Litashilil Usul
itu dijelaskan bahwasanya annal wali, sesungguhnya para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang soleh, tata'allaqa ruhahu bimuhibbi wa bimuridihi ba'da wafatih. Sesungguhnya seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang soleh, maka ketika mereka wafat meninggal dunia, maka mereka terkait hatinya, mereka ada hubungan, selalu ada hubungan dengan orang-orang yang mencintainya dan juga para murid-muridnya. Walaupun mereka sudah wafat meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka adalah wali kekasihnya Allah. Terlebih lagi para nabi dan rasul. Bahkan dijelaskan bahwasanya para nabi dan rasul, mereka di dalam kuburnya yusallun, mereka beribadah, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati. Tapi mereka hidup di dalam kuburnya, mereka diberi makan dari makanan sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang-orang soleh, para aulia yang mereka memberi pertolongan kepada muridnya setelah wafat, kepada orang-orang yang mencintai mereka, maka ini sesuatu yang dibenarkan dan sesuatu yang nyata. Kenapa? Karena ini karomah bagi mereka sebagai salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada pada diri Nabi, ini menjadi satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman sekarang ini banyak orang yang mohon maaf, kadang-kadang dapat bisikan dari setan tapi dibilang, oh ini dari buyut saya, oh ini dari itu dan lain sebagainya. Hati-hati. Bahkan juga banyak yang melihat lewat mimpi. Mimpi yang dilihat itu belum tentu itu benar nyatanya. Bisa jadi itu adalah kabar buruk daripada syaitan. Karena kata Rasulullah, ar-ru'ya salas, mimpi terbagi 3. Yang pertama adalah hadisun nafsi, bisikan jiwa. Yang kedua takhwifu syaitan, yaitu kabar buruk dari setan. Yang ketiga busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dulu siapa yang memberi kabar. Dan siapa yang diberi kabar? Kalau yang diberi kabarnya orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang dilihat di dalam mimpinya atau yang mendapatkan kabarnya juga orang yang soleh, maka insya Allah itu adalah kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan, maka bisa jadi itu hanya bisikan syaitan, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Ih, mana Mas Fadli? Tega kok Mas Fadli. Mana Mas Fadli? Jadi serem. Subhanallah, ngapain di situ semua? Ya Allah, di belakang kursi. Orang Saya habis tadi tahu sih kayak- Ustaz Ahmad kan. Kayak Kenapa? ngelihat penampakan. Penampakan apa? Mas Fadli, nggak malu sama badan. Saya kayak ngelihat penampakan Ustaz. Penampakan apaan? Saya nggak, tapi saya pengen nanya, emang waktu di zaman Nabi pernah ada penampakan kayak gitu gak sih? Ya Penampakan namanya yang terlihat. penampakan kan sudah kita jelaskan bahwa dia akan menjelma menjadi sesuatu yang bisa dilihat manusia. Terus? Jadi kalau dia menampakkan diri ya bisa di zaman Nabi juga ada. Itu suara-suara di genteng gitu. Suara-suara penampakan ini setelah ini. Gerimis itu gerimis. Kayaknya ketakutan banget nih Ustaz. Setelah yang ini jamaah tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lagi aja. Ada. Di sini aja, nungguin di Kejauhan sini aja. segitulah. Nungguin di sini. Subhan